Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi'idznillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah rahmatullah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, tanggal 28 Ramadan. Secara perhitungan maka masih 2 hari lagi puasa yang kita laksanakan untuk sampai kepada Idul Fitri atau 1 Syawal. Jamaah, di hadapan kita ini ada air. Air merupakan salah satu bagian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya bagian daripada berbuka. Ketika beliau berbuka, yang pertama beliau memilih rutob, yaitu kurma basah, kurma yang masih muda, atau tamarot, kurma kering yang sering banyak kita jumpai di Indonesia. Dan yang terakhir apabila itu ada dengan apa? Hasawat minal ma, 1-2 tegukan dari air. Apa yang kita bahas? Maka kita mengingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lisaim farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan 2 kenikmatan, 2 kebahagiaan. Yang pertama, kenikmatan ketika dia fitri. Ada yang maknai al-fitri, berbuka ini adalah berbuka puasa. Ada yang maknai berbuka adalah ketika Idul Fitri, selesainya 1 bulan puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan, kenikmatan ketika berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kenikmatan pertama disandingkan dengan kenikmatan yang kedua, maka pastinya kenikmatan yang pertama bukan sekedar kenikmatan, tapi mempunyai nilai yang lebih, nilai yang luar biasa yang harus kita pelajari bersama. Apa yang terkandung dalamnya. Ketika kita melihat satu poin, yaitu berkaitan dengan berbuka puasa, ya. Rasulullah SAW berbuka dengan rutab atau tamar atau air. Kalau kita lihat ketika kita melihat di Jazirah Arab, maka hal ini adalah sesuatu yang sangat ekonomis di sana. Baik rutab, tamar, maka ini makanan khas orang Jazirah Arab, yang mana insya Allah baik pelosok Arab maupun perkotaan mereka bisa mendapatkannya dengan mudah. Sehingga siapapun yang berpuasa, dia bisa berbuka dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Atau minimal alma, 1-2 teguk air. Maka orang yang ekonominya paling rendah pun insya Allah dia punya air. Kalau kita di Indonesia mungkin tamar ataupun kurma tidak ada, kita bisa menggunakan makanan yang ekonomis yang kita miliki, digunakan untuk berbuka. Di sini nilainya apa? Islam itu ekonomis. Islam itu tidak bermegah-megahan. Ya. Seandainya Rasulullah SAW mencontohkan berbuka dengan daging, berbuka dengan minuman yang mahal, atau mungkin dari kota-kota di luar Arab, apa yang terjadi? Mungkin akan banyak orang di Indonesia atau di zaman sekarang yang tidak berpuasa karena mereka tidak mampu mendatangkan makanan-makanan untuk berbuka. Yang kedua, jamaah rahmatullah, bahwasanya 1 teguk air atau 1-2 makanan yang ekonomis yang kita miliki ternyata mendapatkan atau bisa memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Farhatun, kebahagiaan. Bahagia tidak harus dengan yang mahal, bahagia tidak harus dengan yang mewah. Bahkan dengan minuman yang kita katakan gratis ini pun kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Bahkan akan disandingkan dengan kebahagiaan ketika berjumpa Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena justru dengan minuman dan makanan yang ekonomis inilah yang akan menjadikan semua kalangan kaum muslimin dimanapun berada, apapun ekonominya, dia bisa menjangkau, dia bisa menikmatinya.
Itulah indahnya Islam. Yang selanjutnya jamaah rahimakumullah, ketika kita meneguk air ketika berbuka dan kita merasakan hilangnya dahaga, hilangnya lapar, hilangnya kesusahan dalam setengah hari yang kita tahan, ternyata tegukan air bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang mungkin di saat ini mereka dalam kondisi yang memang sangat membutuhkan satu teguk air ini. Sehingga ta'awun, tolong menolong, membantu saudara kita bukan berarti menunggu kita menjadi miliarder, menunggu kita menjadi jutawan, tapi apapun kondisi kita, apapun yang kita miliki, ketika ada saudara kita yang butuhkan, maka itu bisa kita gunakan untuk membantu. Kita punya air putih, ada saudara kita yang butuhkan air putih karena dia dalam kondisi haus, air putih ini akan menjadi kebahagiaan baginya. Kita cuma memiliki mungkin makanan kecil, gorengan pisang, gorengan tempe. Ada saudara kita yang sangat membutuhkan, pingin makan karena nggak makan dalam jangkauan waktu yang panjang. Gorengan ini memberikan kebahagiaan, kesenangan bagi mereka. Sehingga apa? Nilainya ketika kita ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, maka kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ramadan, mari kita laksanakan. Amaliyah kepada saudara-saudara kita, saling membantu satu sama lain, mari kita aplikasikan. Dan janganlah kita menunda waktu dalam berbagi, sehingga hal yang kecil, hal yang sederhana tidak kita anggap sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Karena kita merasa harus menjadi jutawan ataupun miliarder baru bisa membantu, tapi tidak. Rasulullah SAW mencontohkan, ternyata yang kecil, yang ekonomis, yang mungkin dikatakan harganya tidak ada, justru itu yang digunakan untuk berbuka, justru itu yang mempunyai nilai kebahagiaan di sisi Rabb-Nya, dan itu akan menjadi saksi nanti di akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.